Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mister berharap di kondisi yang seperti ini kalian terus menjaga kesehatan dan imun kalian masing-masing. Stay safe. Stay at home. And learn at home. Oke, pada video kali ini Mister akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum mengikuti pembelajaran informatika selama berada di rumah. Yang pertama, ada folder MIT App Inventor 2. Untuk folder ini adalah bahan utama dalam pembuatan aplikasi berbasis Android. Yang kedua, ada WinRAR. WinRAR ini akan kalian gunakan untuk mengekstrak atau membuka file hasil downloadan kalian. Yang ketiga ada Nox. Nox ini adalah sebuah emulator yang akan kalian gunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis Android yang sudah kalian buat. Tanpa emulator, maka aplikasi kalian tidak akan bisa dijalankan. Mungkin kalian bertanya, kenapa Mister memakai emulator Nox? Karena emulator Nox adalah emulator yang paling ringan untuk membantu kalian dalam menjalankan hasil dari pembuatan aplikasi berbasis Android tersebut. Yang terakhir ada Google Chrome. Google Chrome ini adalah sebuah browser yang akan membantu kalian dalam aktivitas pembuatan aplikasi berbasis Android. Jadi nanti semua aktivitas kita akan berjalan atau akan dijalankan di browser ini. Untuk link download keempat bahan tersebut sudah Mister sertakan di deskripsi bawah. Silakan dilihat dan diunduh. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mencari keempat bahan tersebut. Langsung saja Mister akan membuat tutorial mulai dari kalian berhasil mendownload keempat bahan tersebut sampai kalian bisa menjalankannya di browser Google Chrome. Oke, check it out. Oke, langsung saja Mister akan memulai video tutorialnya. Yang pertama, silakan nyalakan laptop atau PC kalian masing-masing dan pastikan kalian sudah mendownload keempat bahan yang sudah Mister sampaikan tadi. Oke, yang pertama silakan masuk ke Windows Explorer atau file manager kalian. Oke, ketika selesai masuk, biasanya hasil downloadan kalian akan langsung masuk ke folder downloads yang ada di laptop atau PC kalian masing-masing. Silahkan ditekan. Apabila downloadan kalian berhasil, maka akan seperti ini. Ya, ada 4 bahan yang tadi sudah kalian download. Yang pertama ada AI2AU, ini adalah folder dari MIT App Inventor 2 Ultimate, ini U-nya adalah Ultimate. Yang kedua adalah browser Google Chrome di sini. Yang ketiga adalah emulator Nox dan yang terakhir adalah WinRAR. Jadi mana dulu yang harus kita jalankan? Yaitu WinRAR terlebih dahulu untuk membuka 3 file yang ada di atasnya. Silakan klik 2 kali. Kalau ada keterangan seperti ini, silakan klik yes. Lalu pilih install. Setelah ada tampilan seperti ini, silakan klik OK. Done. Lalu klik OK. Nah, di sini dikeluarkan saja. X. Oke, setelah selesai menginstal WinRAR, sekarang kita akan membuka 3 file ini supaya bisa kita gunakan. Yang pertama kita akan membuka Nox terlebih dahulu. Klik kanan pada bagian Nox ini, lalu pilih extract here. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Oke, ketika
proses ekstrak selesai, maka akan membuka file emulator Nox. Untuk kedua ini sama, silakan diekstrak juga. Chrome dulu ya, Chrome klik kanan lalu pilih extract here. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Nah, ini cukup cepat karena Chrome memang ukurannya lebih kecil, 45, sedangkan untuk Nox 367 MB ya. Yang terakhir kita akan mengekstrak bahan utamanya, yaitu AI2U atau MIT App Inventor 2 Ultimate. Silahkan klik kanan lalu pilih extract here. Ya, memang di sini agak lama untuk folder MIT ini karena ukurannya yang relatif besar. Di sini keterangannya adalah 536 MB. Silahkan ditunggu saja sampai proses selesai. Oke, ini telah selesai ya untuk ekstrak dari folder AI2U nya. Sekarang silakan menginstal dua aplikasi ini, Nox dan Google Chrome ya. Masing-masing silakan ditekan kiri 2 kali lalu silakan diinstal. Karena di laptopnya Mister sudah terinstall dua aplikasi ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sini akan keluar icon Google Chrome di desktop kalian dan emulator Nox. Ketika dua ini sudah seperti ini, maka proses instalasi berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita akan langsung membuka folder AI2U nya. Ini ya yang ada di bawah sendiri. Silahkan klik kiri 2 kali. Lalu cari yang ada logo CD. Nah, ini yang akan kita jalankan. Silahkan diklik 2 kali sampai keluar tampilan seperti ini. Setelah keluar tampilan seperti ini, silahkan klik Dev Server. Ini yang pertama ya, jangan sampai salah urutannya. Yang pertama adalah tekan Dev Server. Yang kedua, tekan AI2 Starter. Oke. Sebelum menekan Start Event, Mister mau sampaikan, biasanya ketika kalian pertama kali menginstal App Inventor 2 Ultimate ini, ketika mengklik Dev Server itu akan keluar notifikasi Allow Access. Ketika keluar, silakan centang ya, di situ ada 2 centang, lalu pilih Allow Access. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita pilih Start Event untuk menjalankan aplikasinya. Sampai masuk ke browser ya. Jadi usahakan browser yang dipakai adalah Google Chrome. Silahkan ditunggu sampai Google Chrome nya bisa dijalankan. Untuk kecepatan dari browser itu tergantung dari laptop kalian masing-masing ya, requirement laptop masing-masing. Ketika requirement kalian bagus, maka proses akan cepat. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja untuk membuka MIT ini. Oke, ini adalah IP-nya. IP-nya akan default, dia akan langsung masuk ke localhost .28888 login. Nah, ini adalah tampilan awal dari MIT App Inventor 2 ini. Ketika kalian berhasil masuk di sini, artinya proses instalasi kalian berhasil. Nah, di sini ada sedikit kendala ketika di laptop atau PC tertentu, dia akan masuknya bukan di Google Chrome, bisa di Firefox atau di browser yang lain. Nah, kalian jangan khawatir, langsung aja ketika kalian tidak berada di Google Chrome ya, silakan X ya, browser kalian, entah Firefox ataupun Safari ataupun apa, silakan di close, lalu pilih Google Chrome ini ya, klik 2 kali. Ketika sudah seperti ini, lalu kalian tinggal masukkan IP-nya tadi, localhost .2 lalu 8888, 8-nya 4 kali ya, lalu pilih enter.
Ini akan otomatis masuk ke beranda login tadi. Perlu diperhatikan semuanya, untuk proses pembuatan aplikasi berbasis Android ini kita tidak menggunakan internet. Bisa kalian lihat di bawah ini, keterangannya adalah not connected, artinya kita tidak terkoneksi dengan internet. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan memakan kuota kalian. Oke, langsung saja. Ada 4 pilihan di sini, ada 3 ya. Ada login, ada set or recover password, ada click here to use your Google account to login. Jadi kita di sini tidak menggunakan email password yang ada di atas ini, tidak, karena kita menggunakan ini yang click here to use your Google account to login. Kita akan klik. Nah, untuk email yang di sini adalah email khusus untuk pembelajaran informatika. Ya, jadi silakan tulis. Mister kasih contoh di sini, namanya adalah Alfarizi Kurniawan gitu ya. Untuk kelasnya silakan disertakan di sini. Contoh kalau misalkan kalian kelas 78, bisa kalian langsung tulis di sini 78, lalu ya. Ekstensinya pakai gmail.com. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nama lengkap kalian, lalu kelas, lalu @gmail.com. Untuk sign in as administrator tidak usah dicentang ya, langsung pilih login. Nah, setelah login akan masuk ke terms of service. Jadi di sini tidak perlu khawatir ya, karena beberapa anak ketika menemui seperti ini dia merasa gagal. Tidak, ini adalah user baru ya, atau informasi dari user baru. Silakan klik I accept the terms of service. Silakan diklik. Nah, maka kalian akan berhasil atau kalian berada di beranda editor MIT App Inventor ini. Nah, silakan dilihat sendiri, di sini ada banyak menunya, ada project ya, di sini ada start new project artinya membuat project baru, lalu import ya, import dan ekspor di sini ada. Lalu ada save project. Di sini ada connect juga. Ada connect emulator, ada USB, ini untuk menjalankan menggunakan emulator bawaan dari MIT. Tapi kita tidak menggunakan ini karena nanti kita akan membuat build ini ya. Nah, artinya build app save apk to my computer, artinya akan membangun sebuah aplikasi dan disimpan di komputer kalian atau di file manager kalian. Nantinya akan dijalankan di emulator Nox yang sudah kalian install tadi. Oke, di sini ada menu start new project. Ya, silahkan ditekan. Nah, di sini yang paling penting adalah kita harus isikan project name dengan materi yang akan kalian pelajari. Mister ambil contoh untuk materi kelas 7, di sini ada pembuatan aplikasi login. Jadi di sini harus aplikasi ya. Lalu underscore login. Ingat, di sini tidak bisa menggunakan spasi ya. Kita akan coba ketika menggunakan spasi apa yang terjadi. Nah, maka tidak akan bisa kita gunakan project name cannot contain space, artinya project name tidak bisa menggunakan spasi ya. Jadi untuk mengakalinya kita gunakan underscore. Nah, ini baru bisa. Kita klik OK. Nah, aplikasi login ya, diperhatikan. Nah, ini kalian sudah masuk di editor utama aplikasi login. Di sini kalian nanti akan belajar untuk membuat desain interface-nya terlebih dahulu. Ketika desain interface sudah selesai, maka kita akan langsung menuju ke blocks. Dilihat di sini, desainer ini artinya kita akan melakukan konfigurasi pada desain. Untuk blocks ini adalah rumusnya atau puzzle-nya. Nah, di sini ada beberapa puzzle yang akan kita pelajari di setiap pertemuan. Oke, bisa kalian pasangkan di sini ya. Ini kayak main bongkar pasang ya, tapi bongkar pasangnya bermanfaat. Kita akan menghasilkan sebuah produk aplikasi berbasis Android. Oke, jangan lupa ketika sudah selesai mengedit, pilih project dan save.
Nah, ini jangan sampai lupa ya, karena ini akan menyimpan project kalian. Ketika kita klik save, nah dilihat di sini untuk tanggal, tahun, dan jamnya ini sama ya. Mungkin kalian bertanya, Mister, kalau jam atau tanggalnya tidak sama apa yang terjadi? Selama project kalian tidak hilang, artinya project bisa digunakan. Jadi jangan panik ketika ada jam yang salah ataupun tanggal yang salah. Itu mungkin adalah pengaturan dari time and date di komputer kalian yang belum kalian setting ya. Setelah di save, lalu pilih ini untuk sign out ya. Ini email kalian, alfarizikurniawan78@gmail.com. Ketika ingin atau selesai membuat sebuah aplikasi, langsung kalian klik sign out. Nah, ini di sini ada sign out, silahkan diklik. Nah, maka akan keluar dari tampilan editor. Setelah seperti ini, di close saja. X. Nah, apakah sudah selesai, Mister, seperti ini? Belum ya. Setelah kalian selesai save dan sign out, jangan lupa di sini di CD-nya ini ya, klik stop AI2O, artinya kalian menghentikan aplikasi ini. Jangan sampai ini dilupakan ya. Ini stop dulu. Nah, sampai hilang ya, lalu pilih exit. Itulah paparan dari Mister terkait apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum mengikuti pembelajaran informatika selama berada di rumah. Catatan buat kalian, untuk aktivitas pembuatan aplikasi berbasis Android ini, kita menggunakan laptop atau PC, bukan handphone atau gadget. Silakan catat setiap puzzle materi yang ada di videonya Mister, dan catat langkah-langkah pembuatannya supaya kalian tidak kebingungan. Oke, hargai setiap konten kreator karena bikin konten itu tidak mudah. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini supaya teman-teman kalian, khususnya siswa-siswi MTSB, mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti pembelajaran informatika. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aplikasi Android, yaitu aplikasi login. Pertama kita start new project, lalu di project name nya kita kasih aplikasi underscore login. Jangan sampai lupa, tidak ada spasi. Oke, kita sudah berada di halaman designer, yaitu halaman utama designer. Kita membutuhkan sebuah user interface text box, lalu password text box, dan yang ketiga adalah button ya. Button itu untuk menekan sebuah perintah supaya kita bisa berganti ke layar selanjutnya. Lalu teks pada button kita gantikan menjadi submit atau login, terserah kalian. Untuk font size-nya kita besarkan, contohnya 35 supaya besar ya, supaya kelihatan. Lalu untuk screen satunya alik horizontal dan alik vertikal kita kasih center 3 dan center 2 supaya nanti tampilannya berada di tengah. Untuk layarnya kita ganti landscape karena ini responsif ya dibanding portrait untuk aplikasi Android. Jadi disarankan untuk menggunakan landscape. Untuk submitnya kita rubah menjadi oval, tidak apa-apa.
Ini untuk penghias saja. Lalu di screen 1 kita akan masukkan sebuah background image ya, terserah, bisa kalian cari di file manager kalian lalu dipasangkan. Nah, ini hasilnya background image dari aplikasi yang saya buat. Background color di text boxnya bisa diganti warna, bisa putih, bisa biru, terserah kalian. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, user interface yang kita butuhkan adalah notifier. Nah, notifier di sini tidak akan include dengan desainernya karena dia sebuah peringatan, jadi dia non visible component, artinya tidak ditampakkan di situ. Untuk text colornya saat teksnya muncul yaitu berwarna hijau ya, supaya kontras warnanya ya dengan background colornya. Nah, sekarang kita akan membuat screen 2, dimana ini adalah screen hasil ketika kita sudah berhasil login dengan username dan password yang benar. Oke, di screen 2 kita akan landscape screen orientationnya, lalu sama horizontal dan vertikalnya kita bikin center supaya di tengah. Untuk user interface nya kita menggunakan image, label, dan button ya. Untuk image ini jelas untuk masukkan sebuah foto ya atau gambar. Untuk text for labelnya itu adalah sebuah tulisan selamat masuk di aplikasi kalian. Buttonnya buat kembali ke login. Oke, untuk button kita ganti menjadi back to login atau kembali ke halaman login, tidak apa-apa. Kita besarkan font size nya. Untuk label ini adalah sebuah sebuah penjelasan kalau sudah berhasil masuk di layar kedua. Font size nya kita besarkan juga supaya kelihatan. Nah, untuk image ini akan kita masukkan sebuah foto di sini, terserah foto dari file manager kalian, bisa kalian oke. Nah, di sini kan besar, kita harus mengatur height dan width-nya supaya gambarnya tidak terlalu besar ya, karena layarnya kecil. Jadi kita mengaturnya di persen saja. Coba di setting di situ. Height width-nya 35 supaya kelihatan kecil. Nah, di sini screen 2-nya kita kasih background image. Nah, supaya lebih menarik ya tampilan desain screen 2 kalian. Oke, untuk desain cukup ya segini. Nah, ini background colornya bisa dirubah-rubah. Nah, background color dari label supaya ada marknya di situ. Kita lihat di screen 1 sudah beres. Kita ke blocks ya, blocks di screen 1. Untuk puzzle pertama yang kita butuhkan adalah when button 1 klik. When button 1 klik kita tambahkan sebuah logic di situ. Sorry, salah. Harusnya kita tambahkan sebuah if then. Ini adalah sebuah puzzle perbandingan. Untuk if then kita tambahkan else ya, karena ketika perbandingan harus ada 2 eksekutor, then dan else. Dan jika kondisinya sesuai, else jika kondisinya tidak sesuai. Di if kita akan tambahkan sebuah puzzle penghubung di logic. Lalu pilih compare text. Ini adalah puzzle untuk membandingkan sebuah data. Lalu cari di text box. Di situ yang kalian butuhkan adalah text box 1 teks, karena nanti karakter kita berbentuk teks ya. Nah, puzzle penghubungnya kita ganti menjadi sama dengan. Lalu kita tambahkan sebuah blank text
Ini adalah username default ya, username yang benar ketika kalian ingin mengunjungi screen 2 yang kalian buat tadi. Oke, di password sama, kita butuhkan compare text di situ. Yang kalian butuhkan adalah password text box 1 teks, karena password kalian juga bentuknya teks ya, karakternya teks, jadi harus menggunakan teks di situ. Sama, kita duplicate saja. Nah, untuk default tadi password kalian adalah MTS bilingual. Oke, jika kondisinya jika kondisinya sesuai ya, atau username dan password yang kamu masukkan itu sesuai, maka kita membutuhkan puzzle untuk membuka screen lainnya ya. Lalu kita tambahkan sebuah blank text, namanya adalah screen 2. Ingat, penamaan sebuah function diawali dengan huruf besar, tidak boleh ada spasi di situ, harus menyesuaikan. Oke, next, ketika kondisinya tidak sesuai, maka dia akan memanggil sebuah puzzle notifier atau peringatan ya, dan peringatan ditampilkan adalah kita membutuhkan puzzle blank text. Untuk peringatannya terserah. Untuk contoh di tutorial kali ini adalah maaf, username dan password Anda tidak sesuai ya. Itu untuk notice peringatannya, bisa kalian ganti dengan username dan password error ataupun yang lain. Oke, ini tatanan puzzle yang ada di screen 1 aplikasi login. Lalu kita akan berpindah ke blok screen 2. Kita akan susun puzzle-nya di screen 2. Pertama yang kita butuhkan adalah tetap kita akan membuat sebuah fungsi button di situ. Ketika button 1 diklik, nah dia akan membuka screen lainnya. Kita bukan blank text, dan screen satunya itu harus sesuai ya, sesuai dengan yang kalian buat di designer tadi, tidak boleh ada spasi, dan penamaan function diawali dengan huruf besar. Oke, kita akan building atau kita akan compile aplikasinya, dan kita akan coba di emulator Nox. Jadi emulator Nox ini adalah emulator yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android di laptop kalian masing-masing. Karena ini adalah untuk membuat soal Android di laptop ya. Oke, kita harus tahu dulu lokasi dari downloadannya tadi ada di file sebelah mana, supaya nanti di Nox kita sudah tidak mencarinya kembali. Kita jalankan emulatornya. Untuk emulator ini tergantung dari spek dari laptop itu sendiri ya. Ketika laptopnya bagus speknya, maka emulator akan berjalan lancar. Tapi ketika spek dari laptop itu tidak bagus ya, akan ada peringatan seperti ini, close the program ataupun yang lain. Jadi usahakan ketika kalian ingin komputer kalian itu lancar untuk mengedit aplikasi Android atau menjalankan sebuah emulator, pastikan laptop kalian atau komputer kalian harus dengan spek yang bagus. Di laptopnya Mister upgrade RAM-nya menjadi 6 GB, karena ketika 4 GB Mister yakin akan berjalan lambat ya untuk emulatornya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Nox. Kita akan pakai plus APK ini untuk menambahkan aplikasi yang akan kita install. Nah, kita pilih aplikasi login. Di sini akan reminder ya, install complete. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi sederhana yang kalian buat tadi. Kita akan coba masukkan di sini sebuah username yang benar
ya, namun passwordnya yang salah. Di sini password tidak akan keluar ya, karena password ini sifatnya adalah security, jadi tidak akan bisa keluar di situ. Nah, itu ada peringatan, maaf username dan password Anda tidak sesuai ketika kita klik submit ya. Lalu kita coba lagi dengan username yang salah tapi passwordnya benar, apakah bisa login di screen 2 atau masuk di screen 2. Kita coba submit. Nah, sama ya, maaf username dan password Anda tidak sesuai, karena tadi defaultnya adalah Faiz Mubarak sebagai username dan MTS Bilingual sebagai password. Oke, kita akan coba dengan password dan username yang benar. Ketika kita klik submit, apakah berhasil? Nah, berhasil ya, berhasil masuk ke screen 2. Artinya script yang kalian pasang di puzzle tadi benar, ketika bisa masuk di screen 2 saat username dan passwordnya benar. Ketika klik back to login, nah kembali ke halaman login. Oke, sekian dari saya untuk materi aplikasi login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Junior 10 Channel bersama saya Mr. Faiz Mubarak. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah kita akan membuat aplikasi login namun menggunakan satu layar saja. Cara pertama adalah kita masuk ke aplikasi login kita, lalu kita akan ekspor ya, ekspor aplikasi login, dan kita akan cari letak dari downloadannya tadi. Nah, ini kita akan rename ya, kita akan rename tugas dari aplikasi login menjadi aplikasi underscore login satu layar. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mengimport sebuah project. Setelah kita ekspor, kita masuk ke my project ya, kita akan import ya. Di sini import yang sudah digantikan tadi menjadi aplikasi underscore login satu layar. Kita akan cari, lalu klik open, lalu kita klik OK. Sudah tampak ya di situ aplikasi underscore login satu layar. Nah, ini tampilannya masih sama persis ya dengan aplikasi login karena belum diedit sama sekali. Di aplikasi login satu layar ini kita tidak membutuhkan lagi screen 2 karena semua proses sistemnya akan berjalan di screen 1. Kita rubah dulu yang semula landscape menjadi portrait ya, karena kita akan menjalankan dua perintah dalam satu layar, jadi membutuhkan layar yang lebar. Background image-nya kita bisa hilangkan dulu supaya tidak bingung. Di screen 1 tetap center. Nah, ini ya, di aplikasi login satu layar alih vertikalnya kita rubah menjadi top ya, supaya ada di atas. Untuk eksekusi pertama, background color terserah warnanya ya. Di sini Mister pilih yang hijau. Yang kita butuhkan adalah vertical alignment. Nah, ini sebuah layout yang dimasukkan untuk menampung sebuah user interface, di mana ini adalah eksekusi di screen 2 tadi kita gabungkan menjadi satu ya. Ketika vertical alignment, settingnya kita rubah width-nya menjadi fill parent. Fill parent ini adalah memenuhkan lebar layar. Nah, kita tidak perlu mengedit angkanya, cukup fill parent bisa penuh ya layar lebarnya. Oke, lalu dimasukkan 3 user interface tadi, ada text box, password text box, dan button. Ini akan ditampung di dalam vertical alignment layout ya, layout untuk menampung sebuah user interface. Lalu kita tambahkan vertical alignment 2, ini untuk menampung eksekutor yang kedua atau user interface yang kedua di screen 2. Nah, untuk ini width dan height-nya kita fill parent
ya, karena kita akan memenuhkan tinggi layar dan lebar layar di vertical arrangement 2. Untuk user interface yang dibutuhkan sama ya dengan yang ada di screen 2, kita butuh sebuah image di situ, lalu butuh sebuah label dan button ya. Dan button di sini ada sama tiga itu. Namun di sini ada sedikit perbedaan. Kenapa di sini banyak text for label yang Mister pasang? Karena ini adalah untuk membuat tulisan atau peringatan sudah masuk di screen 2 menjadi enter ya, atau ada celahnya supaya tidak nyambung jadi satu. Nah, kita akan mengakalinya dengan memasangkan banyak text for label di situ. Oke, untuk image-nya kita akan pakai ya, terserah. Di sini Mister pakai bola. Nah, ini kan sudah pasti besar. Jangan sampai lupa cara mengaturnya di height dan width. Ini ada di materi pertama yang aplikasi login. Ya, diatur sendiri persennya, bisa pakai 30, bisa pakai 40, bisa pakai 35. Nah, di sini yang paling penting pilih yang scale picture to fit supaya dia berada di tengah dan responsif, dicentang. Nah, ini untuk pengaturan text for label yang pertama. Semua text for label yang 1 dan 3 itu adalah dikosongkan teksnya. Kita akan isikan cuman yang text for label 2 ya, tulisannya sama, welcome to my application. Terserah ini untuk kata-katanya ya. Ini kita akan kosongi, itu adalah sebuah enter. Lalu yang buttonnya kita klik back to login. Ini untuk kembali ke eksekutor yang pertama yang memasukkan sebuah username dan password. Ini adalah efisiensi sebuah layar supaya kita tidak membutuhkan terlalu banyak layar ya. Jadi kita akan memaksimalkan satu layar untuk 2 eksekusi sekaligus. Font size terserah ya, ini supaya kelihatan. Nah, ini untuk desainnya seperti ini. Di aplikasi login satu layar. Background color silakan diisi, terserah. VA1 bisa diisi merah, VA2 bisa diisi putih, biru ataupun yang lainnya. Nah, ini ya untuk text boxnya jangan sampai sama ya, text boxnya tulisannya sama backgroundnya jangan sampai sama warnanya supaya nanti bisa kelihatan. Warnanya harus berbeda ya. Nah, ini kita tambahkan vertical arrangement 2, background colornya berwarna biru. Untuk notifiernya kita akan ganti ya di biru, karena yang jadi eksekutor tampilnya notifier adalah di eksekutor pertama yang backgroundnya merah, jadi kita pakai yang hijau untuk text color dari notifier. Oke, kita klik visible ya, karena akan disembunyikan. Untuk yang vertical arrangement 2 dia akan tampil ketika VA1 atau eksekutor pertama kondisinya sesuai. Oke, lanjut ke blocks. Ini adalah blocks di screen 1. Kita akan ada editing puzzle programming di sini atau puzzle source code-nya.
Yang kondisi then, jika kondisinya sesuai, kita akan hapuskan yang open another screen. Akan kita ganti dengan puzzle yang ada di vertical arrangement 1, karena tadi yang menampung semua user interface adalah di VA1 dan VA2. Yang kalian butuhkan adalah set vertical arrangement visible 2. Nah, ini set vertical arrangement 1 visible, artinya memasang sebuah layout vertical arrangement 1 dan kondisinya adalah visible atau disembunyikan, gitu ya. Nah, ini. Dan jika kondisinya benar dan memasang layout vertical arrangement, ya, ketika dia false di vertical arrangementnya, dia akan keluar sebuah notifikasi to call notifier show alert. Artinya username dan passwordnya tidak sesuai. Tapi ketika vertical arrangement 2 visible-nya true atau benar, dia akan berada atau menampilkan sebuah screen vertical arrangement 2 tadi. Oke, kita akan submit. Kita akan build aplikasinya bisa berjalan atau tidak. Ketika menemui error, ya, sebuah programmer atau seorang programmer jangan sampai panik ya. Kita harus tahu letak dari errornya tadi di mana, baru cari dan perbaiki. Karena untuk error itu adalah makanan seorang programmer. Oke, kita akan cari di situ downloadan dari aplikasi login satu layar tadi. Ketika sudah tahu tempatnya, kita buka Nox dan kita akan menjalankannya. Apakah berhasil? Dilihat ya. Nah, di sini ada tampilan dari VA1 yang menampung 3 komponen. Kita akan coba dengan username yang benar dan password yang salah. Ketika klik submit, nah ya, di situ kelihatan maaf username dan password Anda tidak sesuai. Ini menggunakan screen 1 ya. Diperhatikan di situ di pojok kiri atas. Kita tidak mengakses screen 2. Lalu kita tambahkan username yang salah. Nah, sama ya. Karena kondisinya tidak sesuai. Visible-nya false. Nah, ini ketika visible-nya true. Nah, ini akan mengakses eksekutor yang kedua atau VA dari screen 1 tadi. Nah, tetap ya layarnya di screen 1 tidak akan merubah. Nah, ini adalah aplikasi login satu layar. Kita memanfaatkan satu layar untuk aplikasi login ya. Tujuannya jelas, kita akan mengefisienkan sebuah layar ya. Kita akan hapus screen 2-nya karena kita tidak butuh ya. Di designer kita akan hapus screen 2-nya. Ini display hidden, ini untuk menampilkan sebuah data yang disembunyikan. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.